Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Soleh dan soleha, Ustazah tidak pernah lelah untuk mengingatkan kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib paginya. Walaupun Ustazah tidak bisa mengawasi secara langsung, tapi Ustazah percaya bahwa kalian semua telah melaksanakan ibadah wajib paginya ya. Dan Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan rutinitas protokol kesehatan selama new normal ini, yaitu dengan cara di rumah saja, mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker saat berkeluaran, dan tentu saja jangan lupa untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin menanyakan kepada kalian, apa saja sih yang telah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Nah, iya benar, kita sudah belajar tentang hidup sehat dan bersih di tempat umum, yaitu contohnya di kompleks, di pasar, dan juga kebun binatang. Kita juga sudah belajar tentang menentukan sisi, ruas garis atau rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum, yaitu di terminal bus. Kemudian kita akan belajar tentang membuat kreasi daur ulang dan tentang bangun ruang. Nah anak-anak, mari kita baca teks terminal bus yang ada di halaman 175. Mari kita baca bersama-sama. Terminal bus. Terminal bus adalah salah satu tempat umum. Terminal bus adalah tempat bus-bus menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, terminal bus digunakan oleh para supir sebagai tempat istirahat. Bus-bus tidak lagi mangkal dan mengetem sembarangan. Terdapat jalur khusus bagi bus-bus tersebut. Terminal bus ada yang bersih dan ada yang kotor. Terminal bus yang bersih biasanya tertata rapi, ada tempat sampah, rutin dicat, dan toiletnya bersih. Sedangkan terminal bus yang kotor adalah terminal yang semrawut, tidak tertata rapi, toiletnya tidak bersih dan jarang dicat. Para penumpang seharusnya ikut menjaga kebersihan terminal bus. Mereka harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan terminal adalah tanggung jawab kita bersama. Nah anak-anak, dari teks terminal bus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa terminal ini merupakan tempat persinggahan, menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum yang ada di darat. Ya, ada di darat, angkutan umum yang ada di daratan. Kemudian terminal untuk penaikan dan penurunan angkutan umum di udara itu disebut bandara. Iya benar, disebut bandara.
Kemudian tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang ada di laut atau angkutan umum laut. Itu disebut pelabuhan ya anak-anak. Nah, sekarang apa ya bedanya terminal bus bersih dan juga terminal bus kotor? Nah, terminal bus bersih ini ciri-cirinya yaitu tertata rapi, kemudian ada tempat sampah, toilet bersih dan rutin dicat. Kalau terminal bus kotor itu semrawut, tidak tertata rapi, toilet tidak bersih dan jarang dicat. Itulah perbedaan antara terminal bus bersih dan bus kotor ya anak-anak. Nah, dapat kalian baca juga di dalam teks tersebut. Dan menjadi tanggung jawab kita semua, yaitu tentang kebersihan terminal nih anak-anak. Jadi, dimanapun kalian berada, baik itu di pasar, di komplek, ataupun di kebun binatang, baik di terminal, itu kita harus tetap menjaga kebersihan ya anak-anak, karena kebersihan tempat umum itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah anak-anak, sekarang coba buka buku kalian di halaman 177, yaitu tentang membuat kreasi daur ulang. Nah anak-anak, daur ulang ini merupakan salah satu cara kita untuk dapat menyayangi dan melestarikan bumi kita anak-anak. Nah anak-anak, terkait daur ulang ini terdapat 3 singkatan R, yaitu 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Nah reduce ini artinya adalah mengurangi penggunaan sampah. Misalnya plastik ya, kita dapat reduce itu dengan mengurangi penggunaan plastik, yaitu misalnya kita belanja dengan menggunakan keranjang belanjaan. Kemudian recycle inilah yang artinya daur ulang. Jadi sampah-sampah plastik yang seperti botol, seperti bungkus-bungkusan, nah itu kita daur ulang agar dapat mengurangi produksi sampah di bumi ini. Kemudian reuse ini menggunakan kembali sampah plastik yang masih berguna. Nah itulah istilah 3R dalam daur ulang. Nah salah satu contohnya itu recycle tadi ya, itu mendaur ulang atau membuat kreasi daur ulang. Nah, contohnya di sini adalah tempat pensil dari kardus pasta gigi nih. Ini bisa kalian kreasikan semenarik mungkin dan sesuka hati kalian. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah kardus pasta gigi, apapun itu mereknya, kertas kado, gunting, lem, tali elastis, dan juga kancing. Langkah-langkah membuatnya adalah yang pertama, potong kertas kado mengikuti bentuk kardus pasta gigi. Kedua, tutup permukaan luar kardus dengan kertas kado lain. Satu bagian penutup kertas ditutupi dengan kertas lain ya anak-anak. Buatlah garis bingkai di pinggir penutup kertas, hiasi sesuai seleramu, dan kotak pensil siap digunakan. Nah, supaya kalian lebih paham, silakan kalian buka buku kalian di halaman 177 ya nak ya. Nah, sekarang kotak pensil itu berbentuk apa nak? Berbentuk bangun ruang apa ya? Ya benar, itu bangun ruang balok. Bangun ruang balok itu memiliki alas persegi ataupun persegi panjang. Kalau dia baring letaknya, maka yang menjadi alas adalah persegi panjang. Jika dia tegak berdiri, maka itu alasnya adalah persegi. Nah, balok ini juga disebut prisma karena dia memiliki alas dan atas yang sejajar dan juga bangun datar yang sama nih, atas dan alasnya. Kemudian, jika atas dan alasnya ini berbentuk lingkaran, maka membentuk bangun ruang apa ya? Ya benar, akan membentuk bangun ruang tabung. Nah, tabung ini merupakan salah satu contoh bentuk bangun ruang prisma juga ya, karena atas dan alasnya itu sejajar, yaitu berbentuk bangun datar lingkaran. Banyak sekali contoh-contoh dari bangun ruang tabung nih anak-anak, seperti tempat pensil yang bentuknya tabung, kemudian kaleng, kemudian vas bunga, nah itu berbentuk tabung. Nah sekarang coba kalian buka di halaman 180, yaitu menentukan pola barisan bangun ruang. Nah, Ustazah akan memberikan contoh nih anak-anak. Ustazah punya pola barisan bangun ruang. Nah, yang pertama yaitu bangun ruang balok. Kedua, bangun ruang kubus yang berwarna biru.
Dan yang ketiga itu bangun ruang tabung berwarna kuning. Jadi polanya adalah balok kubus tabung. Balok kubus tabung. Nah, sekarang kita akan menentukan jawaban yang ada di titik-titik ya. Kita akan menentukan jawaban di titik-titiknya ya. Jadi, kita akan menjawab bersama-sama. Balok kubus tabung, balok kubus tabung, balok kubus tabung, titik, 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 tabung. Jawabannya apa ya? Nah, iya jawabannya adalah balok. Dan yang kedua adalah kubus. Ya, seperti itu ya anak-anak. Bisa kalian buat polanya seperti itu. Bisa juga kalian ikuti polanya dengan mengikuti warnanya. Nah, sekarang coba untuk latihan kalian kerjakan nomor 1-5 yang ada di halaman 180 ya. Nah, sekarang jika kalian sudah mengerjakannya, buka buku kalian di halaman 181, yaitu menulis laporan sederhana tentang terminal. Ada terminal bersih dan juga kotor, kemudian ciri-cirinya. Nah, tadi kan Ustazah juga sudah menjelaskan sebelumnya nih. Nah, sekarang coba kalian tulis di peta pikiran tersebut ya, sebagai bahan belajar mandiri kalian. Nah, sekarang coba buka buku kalian di halaman 182, yaitu mengisi teka-teki silang. Ustazah akan memberikan jawaban untuk satu mendatar. Yang lainnya silakan kalian isi sendiri ya. 1 mendatar. Perhentian penghabisan bis dan kereta api. Nah, disebut apa ya tempat perhentian bis atau kereta api? Iya, di situ sudah ada clue-nya yaitu huruf T. Jadi jawabannya adalah terminal. Nah, silakan kalian isi dan lengkapilah bagian-bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Sekarang buka buku kalian di halaman 183, yaitu menemukan bangun ruang di tempat sirkus. Nah, di samping terminal terdapat arena pertunjukan sirkus. Di arena sirkus juga ditemukan berbagai bentuk bangun ruang. Kita temukan benda-benda tersebut yuk. Temukanlah bangun ruang prisma yang terdapat pada pertunjukan sirkus di bawah ini dan berilah warna hijau. Kamu bisa mewarnai bangun ruang yang lain dengan warna yang kamu sukai. Dan khusus untuk bangun ruang prisma kalian warnai dengan warna hijau ya. Silakan anak-anak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kita telah belajar tentang menjaga kebersihan, hidup bersih dan sehat di tempat umum yaitu terminal bus. Kita juga sudah belajar tentang penghentian bis, penghentian pesawat, dan juga penghentian kapal. Kemudian kita juga sudah membedakan antara terminal bus bersih dan terminal bus kotor. Kemudian kita sudah belajar tentang daur ulang 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bangun ruang. Nah anak-anak, terminal ini adalah tempat umum yang harus kita jaga kebersihannya bersama-sama ya. Sebagai seorang muslim, kita diminta senantiasa menjaga kebersihan, termasuk kebersihan di terminal. Nah, untuk anak-anak Ustazah semuanya, Ustazah harapkan untuk selalu menjaga kebersihan ya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di tempat umum. Dan anak-anak ini sesuai dengan hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, dari hadis riwayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa agama Islam itu merupakan agama yang suci, yang bersih, dan tidak ada surga bagi orang-orang yang tidak menyukai kebersihan nih. Jadi orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bersih. Mau masuk surga nak? Nah, caranya simpel sekali. Selain kita beribadah, kita juga harus selalu menjaga kebersihan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian terima dan bermanfaat bagi diri kalian ya. Mohon maaf jika selama penyampaian video ini Ustazah terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.